Oke, kita masuk kembali ke dalam pelajaran keempat kita dalam kelas Calvinisme. Selamat malam sekali lagi saya ucapkan pada semua yang sudah hadir, dan bagi yang berhalangan, tentunya semua yang kita bicarakan di sini akan masuk dalam rekaman nantinya. Dan kita masih dalam membahas masalah sejarah di sini. Jadi sebelum kita masuk ke doktrin Calvinisme itu sendiri, kita mau melihat sedikit tentang sejarahnya. Dan ini ada hubungannya tentu semuanya. Jadi saling kait-mengait antara sejarah dengan doktrinnya. Dan waktu membahas sejarahnya, pertama-tama kita membahas Agustinus yang sudah kita lihat di beberapa minggu yang lalu. Itu poin A, Agustinus. Dan kita sudah selesai itu, makanya kita sudah masuk ke poin B, gitu, yaitu John Calvin. Dan sebagaimana yang sudah kita katakan bahwa Agustinus sangat mempengaruhi John Calvin dalam hal doktrin pemilihannya atau doktrin kedaulatan Allah, begitu. Dan bisa dikatakan bahwa John Calvin mendapatkan doktrin dia tentang pemilihan itu dia dapatkan dari Agustinus juga, gitu. Dan kita sudah melihat bahwa oleh karena itu banyak orang Calvinis yang merasa Agustinus adalah tokoh yang sangat hebat, ya, secara teologis sangat hebat, karena cikal bakal dari Calvinisme itu ada pada Agustinus. Tetapi kalau kita perhatikan, ternyata tidak, ya. Ternyata Agustinus banyak sekali kesalahan. Dan ya, saya tidak berkata bahwa ada teolog yang sempurna. Ya, saya yakin mungkin kita semua ada kesalahan. Tapi kesalahannya Agustinus bukan kesalahan yang kecil-kecil. Kesalahan dia adalah kesalahan yang cukup besar dalam hal teologi. Masalah keselamatan saja dia banyak kebingungan sebenarnya. Banyak hal yang kacau balau mengenai keselamatan dia. Dia mencampur adukan keselamatan dengan baptisan. Kemudian dia dia mencampur adukannya dengan sakramen, ya, kemudian dia mencampur adukannya dengan macam-macam lagi yang lain dengan Maria, ya. Kemudian dalam hal biologi dia menerima apokripa, walaupun banyak tokoh-tokoh lain di sekitar zamannya Agustinus yang menolak apokripa seperti Jerome, ya. Tokoh-tokoh lain lagi, semua mereka menolak apokripa, tapi Agustinus menjadi tokoh yang menerima apokripa, sehingga ketika Katolik hari ini berargumen mereka menerima apokripa, ya, salah satu yang menjadi panduan mereka adalah Agustinus, gitu. Dan banyak kesalahan-kesalahan lainnya lagi yang sudah kita bahas. Nah, ya, itu semua tentu kita belum bahas dari sisi Alkitabnya, ya, doktrin-doktrinnya Agustinus, ya, tentang predestinasi, karena itu nanti akan kita lihat. Tetapi intinya bahwa dia bukanlah seorang teolog yang sangat-sangat sangat-sangat tepat, gitu, teologinya sebenarnya, kalau kita lihat track record dia di banyak hal lain. Oke. Nah, itu memimpin kita pada John Calvin yang sudah kita bahas juga sebagian. Dan John Calvin ini sedikit biografinya sudah, ya, minggu lalu. Bagaimana dia lahir di abad 16, jadi dia persis berada pada masa reformasi. Martin Luther 1517 di situ. Dan reformasi yang dipicu oleh Martin Luther menyebar ke seluruh Eropa, termasuk ke Perancis, sehingga Calvin akhirnya, karena dia simpati dengan gerakan reformasi, akhirnya dia diusir dari dari tempat dia, gitu. Ya, dan akhirnya dia terpaksa keluar dari Perancis. Dia pergi ke sana kemari, dia pernah ke kota Basel, jadi dari Perancis dia ke daerah Switzerland, dan akhirnya sampai di Jenewa. Dan di Jenewa lah, atau Geneva kalau bahasa Inggrisnya, di Jenewa inilah dia akhirnya melayani, walaupun tidak
mulus 100% karena um, pertama-tama dia sempat diusir dari Jenewa juga, ya, karena dianggap terlalu keras begitu. Dia dari awal sudah memperlihatkan bahwa kalau dia yang memimpin kota itu, dia akan memimpin dengan tangan besi, dia akan memimpin dengan keras, uh, karena dia ingin menyatukan gereja atau konsep gereja dengan negaranya, begitu. Sehingga ya ini yang ini kita bahas ya, di mana Calvin dan temannya Farel itu dari kelompok yang mereka sebut waktu itu reformasi radikal, ya. Sedangkan ada sebagian lain ingin reformasi lunak, di mana para reformator lunak ingin kekuasaan sipil mengendalikan para rohaniwan. Jadi gereja dengan negara terpisah begitu. Tapi Calvin dan Farel ingin kota dikendalikan oleh gereja, dan ini sudah kita bahas sedikit minggu lalu, konsep mengenai sacral society atau suatu teokrasi gitu ya. Ini saya tuliskan sedikit lagi. Teokrasi atau yang disebut juga sacral society, jadi masyarakat yang kudus gitu. Dan ini adalah konsep yang berlaku sebenarnya di zaman Israel, ya, karena Israel adalah suatu bangsa, suatu umat pilihan, ya. Tetapi tidak Tuhan pakai sebenarnya di PB, ya, karena eklesia bukanlah negara. Ya, Israel adalah suatu bangsa, suatu negara, tapi eklesia bukan. Eklesia tidak diberikan mandat oleh Tuhan untuk menguasai suatu negara sebenarnya. Bahkan ketika Tuhan Yesus mau disalib, Pilatus bertanya kepada dia, engkau benar seorang raja? Karena itu tuduhan yang diajukan oleh para imam kepala bahwa Yesus ini seorang raja. Bahkan mereka menggunakan itu untuk menekan Pilatus untuk menyalibkan dia. Karena mereka bilang, kalau kamu membebaskan orang ini berarti kamu bukan teman kaisar, karena kami hanya mau punya raja kaisar gitu. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Ya, kalau kerajaanku dari dunia ini, pastilah anak buahku akan berperang. Ya, jadi eklesia yang Tuhan Yesus dirikan bukan suatu negara dan tidak mengejar kekuasaan politik. Gitu. Oleh karena itu, negara-negara banyak negara yang takut dengan kekristenan. Takut kekristenan bakal ambil alih negara dan lain sebagainya. Sebenarnya kekristenan tidak mau suatu kekuatan politik, ya. Nah, namun kekristenan memang bisa mengubah suatu negara, tapi mengubahnya dengan perlahan-lahan, dengan mengubah konsep, ya, orang-orangnya, dengan mengubah mindsetting orang-orangnya dan lain sebagainya. Tapi kekristenan tidak akan melakukan coup, ya, seperti yang di Myanmar sekarang kan, yang lagi jadi hangat pembicaraan, ada coup di sana, militernya ambil alih dan lain sebagainya. Ya, gereja tidak akan melakukan itu. Gereja yang alkitabiah, ya, tentunya tidak akan melakukan hal seperti itu. Oke, tapi akhirnya walaupun Calvin dan Farel sempat diusir, akhirnya mereka kembali lagi diundang, ya. Dan setelah Calvin kembali lagi, di situ dia terus melayani, ya, dan dia benar-benar menjalankan pemerintahan yang bertangan besi. Berbagai kesalahan gereja dianggap kesalahan negara juga. Nah, kita sudah sampai sini, ya. Ya, kita sudah bahas Servetus ini minggu lalu, seingat saya. Sebenarnya bukan hanya Servetus, ada 58 orang yang dihukum mati, 76 orang diusir maksudnya, dari Jenewa. Namun yang paling terkenal adalah ini, ya, pembakaran terhadap Michael Servetus di sini, Michael Servetus. Dan ya, banyak orang mencoba untuk membenarkan apa yang Calvin lakukan dengan berbagai cara, karena ada yang bilang begini, itu bukan keputusan Calvin, itu keputusan dewan kota atau keputusan pengadilan.
Ya memang keputusan-keputusan pengadilan, tetapi apa yang Calvin sendiri pernah tulis? Ya, Calvin pernah tulis di sini, if he comes mengenai Servetus, if my authority is worth anything, ya kalau otoritas saya ada gunanya, ada giginya lah begitu ya. I will never permit him to depart alive. Saya tidak akan biarkan dia keluar hidup-hidup. Berarti Calvin dari awal ingin membunuh Servetus. Dia ingin mematikan Servetus gitu. Dan di dalam sidang pengadilan, Calvin menjadi memainkan peran yang sangat penting sebagai penuntut. Ya, jadi Calvin menjadi penuntut yang mengajukan dakwaan terhadap Servetus di situ. Dan minggu lalu kita juga sudah ada bahas, ada yang mencoba untuk membenarkan Calvin dengan berkata bahwa banyak orang juga seperti itu pada zaman itu. Ini adalah salah satu apa ya, alasan yang saya sering dengar bahwa Calvin bukan satu-satunya orang yang menganiaya orang yang mereka anggap sesat, tetapi banyak orang melakukannya. Dan ya saya berkata, ya memang benar sih, bukan Calvin satu-satunya, ada banyak yang lain. Zwingli juga melakukannya, tetapi itu tidak bisa menjadi alasan begitu. Tidak bisa menjadi alasan untuk pembenaran hanya karena orang lain melakukan kesalahan yang sama. Tidak berarti kita harus melakukan kesalahan yang sama pula begitu. Ya. Dan di zamannya Calvin sebenarnya sudah ada suara-suara yang menyerukan kebebasan. Ya, apalagi Calvin sendiri pernah merasakan dia dikejar-kejar karena dia berpihak pada reformasi bukan kepada Katolik. Jadi dia sudah pernah merasakan sendiri dirinya dianiaya karena iman sebenarnya. Ya, jadi sangat mengecewakan bahwa dia melakukan hal ini. Dan ya, coba kita lihat lagi di sini penganiayaan lain yang dilakukan oleh Calvin. Di sini kita melihat pada tahun 1547 seorang ateis namanya James Gruet ya dihukum mati karena menghujat, sekali lagi dia nggak menghujat ya, menghujat John Calvin. Ini menghujat John Calvin dan dia dipenggal tanggal 26 Juli. Kesalahan Gruet dituduh menulis sebuah nota bahwa John Calvin, ini ada sedikit salah ya, bukan Calvis, John Calvin seharusnya meninggalkan kota. Ya, Gruet ditangkap dan digeledah, tapi nota itu tidak ditemukan, kecuali bahwa salah satu traktat Calvin ditulis di sampah oleh Gruet. Jadi rupanya ceritanya begini, ada orang yang meninggalkan suatu nota anonim, ya, bahwa pokoknya di dalam nota anonim itu menyerang Calvin gitu ya. Jadi mereka tidak tahu siapa yang menulis nota itu. Lalu akhirnya mereka mencurigai si Gruet ini. Nah, Gruet digeledah, dicari-cari ya, walaupun tidak ketemu ada bukti apapun. Tapi akhirnya dia ditangkap begitu. Nah, ini ada sedikit ceritanya, coba saya kasih lihat ya. Bentar. Oke. Baik, dan ini saya ambil dari bukunya ini ya, Durant. Ya, Durant ini ya kalau nggak salah minggu lalu ada dibagikan oleh saudara Richard di ini ya, di apa? Di WhatsApp group. Jadi, tapi ini cukup panjang, ini ada seribuan halaman. Ya. Perhatikan di sini, mulai dari sini kata-kata, kelihatan nggak ya? Atau saya besarkan sedikit lagi. Ya, mungkin seperti ini ya. Pada tanggal on June 27, 1547 katanya, 27 Juni 1547, Calvin menemukan di mimbar dia. Jadi ada orang meninggalkan sesuatu di mimbar dia, attached to his pulpit, a placard. Jadi semacam suatu lembaran itu, suatu nota yang isinya semacam menyerang dia. Ya, gross hypocrite, apa? Orang yang sangat munafik. You and your companions will gain little by your pains. Kalian tidak akan dapat banyak ya, hal dari
susah payah kalian gitu ya. If you do not save yourself by flight, kalau kalian tidak cepat lari, ya, nobody shall prevent your overthrow. Kalian akan ini ditunggang balikan gitu. And you will curse the hour when you left your monkery. Ya. Oke, jadi intinya mengancam Calvin, menyuruh dia lari dari kota itu, kalau tidak akan diserang begitu. Dan akhirnya mereka menangkap ya James Gruet, dalam bahasa Prancis namanya Jacques ya, Jacques Gruet. Ya, seorang pemimpin kelompok libertin katanya ya. Kelompok libertin adalah kelompok yang mengusahakan kebebasan gitu. Ditangkap karena dicurigai, suspicion of having written the placard. No proof was adduced, tidak ada bukti. Ya, tapi diklaim katanya bahwa beberapa hari sebelumnya dia pernah menyerukan ancaman terhadap Calvin. Dan di kamarnya katanya ditemukan kertas-kertas yang menyebut Calvin seorang munafik begitu. Dan wow, di sini katakan dia disiksa 2 kali sehari selama 30 hari sampai dia ngaku begitu. Wah, ngakunya ini nggak tahu ngaku karena terpaksa ya, atau karena apa begitu. Akhirnya dia dipenggal gitu ya. Oke, jadi masih banyak lagi, dan sebenarnya di sini juga ada cerita tentang Servetus di ceritanya, di bukunya si Will Durant ini. Dan ya kita tidak akan baca semuanya, tapi ya ini salah satu yang tadi saya kutip ya, bahwa Calvin ada menulis kepada Farel ya, bahwa dibilang Servetus has just sent me a long volume of his ravings. If I consent, he will come here, but I will not give my word. For should he come, if my authority is of any avail, I will not suffer him to get out alive. Jadi sebenarnya Servetus ada meminta jaminan dari Calvin. Calvin, mau nggak kamu berdebat gitu kan? Kalau kamu mau berdebat, berikan apa istilahnya jaminan, ya, janji bahwa kalau saya ke Geneva berdebat dengan kamu, saya tidak akan ditangkap begitu. Tapi Calvin bilang saya tidak mau janji. I will not give my word katanya. Saya tidak mau kasih dia janji jaminan ini apa selamat untuk datang begitu ya. Pokoknya kalau kamu datang kamu akan mati katanya gitu. Wow. Itu adalah ini ya. Oke, jadi ya kalau Anda tertarik ya, ada banyak sejarahnya lagi yang lain tentang Servetus dan sebagainya. Ya, dan perhatikan di sini pengadilan Servetus sendiri berjalan lebih dari 2 bulan ya, dan tuntutan indictment dibuat oleh Calvin berupa 38 artikel tuntutan ya. Ya, jadi Calvin ini ya menjadi penuntutnya waktu itu. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini. Oke, para hakim menaruh dia di atas rak 2 kali sehari selama sebulan sebelum pemenggalan untuk memaksa dia mengaku ya. Kemudian John Calvin juga pernah menulis kepada Raja Henry ke-8, dan Raja Henry ke-8 ini adalah Raja Inggris yang memulai reformasi Inggris gitu. Dan Raja Henry ke-8 waktu itu dia menghadapi kaum Anabaptis ya. Dan siapa kaum Anabaptis? Nah, kaum Anabaptis ini sebenarnya adalah kelanjutan dari gerakan Baptis yang sudah ada di abad-abad sebelumnya. Jadi mereka adalah kelanjutan dari kelompok Waldensis ya, yang sudah ada sebelumnya, dan karena akhirnya mereka disebut Anabaptis karena mereka
kalau ada orang yang bertobat dari Katolik, ya, bertobat dari Katolik, mau bergabung dengan mereka, mereka bilang kamu harus dibaptis karena kamu belum pernah dibaptis dengan benar, karena kaum Anabaptis tidak mengakui baptisan Katolik karena mereka tidak mengakui gereja Katolik sebagai gereja yang benar dan juga baptisan Katolik sebagai baptisan yang sah gitu. Nah, sehingga mereka dikasih nama kaum Anabaptis. Ya. Nah, kasih nama kaum Anabaptis, dan mungkin sebagian di sini sudah tahu tentang hal ini, tapi karena ini untuk umum, saya akan jelaskan sedikit. Saya asumsikan mungkin ada yang belum terlalu tahu akan hal ini. Jadi kata ana dalam bahasa Yunani itu artinya lagi, bisa berarti lagi atau naik bisa juga. Jadi Anabaptis, baptis lagi. Nah, sebenarnya menurut kaum Anabaptis itu sendiri, mereka bukan membaptis ulang, melainkan mereka membaptis yang pertama kali yang benar begitu. Jadi ini adalah sebutan yang diberikan oleh para musuh mereka kepada mereka. Ya, dan mereka disebut kaum Anabaptis oleh kaum Katolik maupun oleh Protestan, karena kalau kamu keluar dari Katolik dan keluar dari Protestan, mau bergabung dengan mereka, mereka bilang, kamu dibaptisnya kapan? Oh, dulu waktu bayi saya dipercik. Oh, belum bisa. Kalau gitu kamu harus percaya dulu baru dibaptis begitu. Dalam baptisan kamu itu bukan baptisan yang benar. Ya, oleh karena itu kamu perlu dibaptis dengan benar untuk pertama kali sebenarnya. Tapi oleh kaum Katolik dan oleh kaum Protestan, mereka dianggap membaptis ulang. Jadi disebut Anabaptis gitu. Dan ketika terjadi reformasi, jadi kan seruannya untuk kebebasan. Nah, banyak kelompok-kelompok Anabaptis ini bermunculan gitu. Tadinya mereka kan direpresi, tadinya mereka itu dianiaya, dikejar-kejar di mana-mana. Ada yang namanya Waldensis, ada namanya John Hus ya waktu itu. Macam-macam lagi pemimpin-pemimpin mereka. Ada Simon Meno yang akhirnya menjadi Mennonite ya. Macam-macam tokoh-tokohnya di berbagai tempat ya. Dan mereka mulai bermunculan. Nah, mereka mulai bermunculan ini menimbulkan masalah gitu. Jadi rupanya orang Protestan ya, mereka mau keluar dari Katolik, tapi mereka tidak mau sepenuh hati gitu, sehingga masalah baptisan mereka masih salah gitu. Dan ini bedanya, kalau misalnya seorang keluar dari Katolik bergabung dengan Protestan, mereka tidak perlu dibaptis lagi gitu. Jadi sebenarnya kaum Protestan itu mengakui baptisannya Katolik kalau begitu. Jadi mereka mengakui Katolik sebagai gereja yang masih oke sebenarnya, karena ya baptisannya masih diterima gitu. Sah baptisannya gitu kan. Sedangkan kaum Anabaptis berkata tidak gitu. Itu bukan baptisan karena itu orang yang belum diselamatkan gitu. Belum sungguh-sungguh percaya. Waktu dia masih bayi, dia ditetes air gitu. Nah, mengenai Henry ke-8 ini sendiri, ini juga sejarahnya sangat menarik ya. Dan ini sebenarnya salah satu, kalau saya bilang, sejarah kelam bagi gereja Inggris ya, karena gereja Inggris itu dimulai dengan suatu sejarah yang kurang bagus gitu. Dan ini ya kadang-kadang bisa saja diserang oleh orang non-Kristen dan sebagainya. Karena ya tokoh pelopor pecahnya gereja Inggris akhirnya menjadi Anglikan namanya ya. Anglikan gereja Inggris, pelopor munculnya gereja Inggris keluar dari Katolik ini kan Henry ke-8 ini. Ya. Dan ternyata kalau diselidiki kenapa Henry ke-8 mau keluar, ternyata alasannya bukan alasan teologis sebenarnya. Walaupun karena Raja Henry ke-8 sendiri tidak begitu paham teologi sebenarnya. Ya. Walaupun memang tokoh-tokoh teolog di Inggris sudah sangat simpati dengan kaum reformator sebenarnya. Jadi uskup-uskup di Inggris sebenarnya sudah simpati dengan para reformator, kaum Protestan. Namun akhirnya yang memutuskan untuk benar-benar keluar adalah Raja Inggris, yaitu Raja Henry ke-8 di situ. Sehingga di dalam gereja Anglikan
sampai sekarang the head of the church, atau kepala dari gereja Anglikan adalah raja atau ratu begitu. Yang sebenarnya sangat kacau sekali karena kepala dari gereja mestinya apa menurut Alkitab? Ya, siapa kepala gereja menurut Alkitab? Nah, ini semester lalu kan kita barusan eklesiologi, ya kan? Siapa kepala gereja menurut Alkitab? Ya, jelas bukan raja Inggris gitu ya. Kalau sekarang bukan raja malah ratu gitu. Bayangkan. Ya, ratu sekarang. Yang benar jemaat adalah tubuh, kepalanya adalah Yesus Kristus gitu. Dan ya, kenapa Henry ke-8 mau keluar dari Katolik? Ternyata karena dia mau menikah lagi. Nah, ini sejarahnya ada. Sejarahnya ada, bahkan ada dibikin lucu-lucu segala macam. Dan Henry ke-8 ini raja yang sangat-sangat playboy kalau kita bilang hari ini ya, istilah kerennya. Kalau istilah Alkitabnya adalah dia seorang pezinah sebenarnya. Seorang pezinah. Dia menikah dengan ini seorang namanya Catherine. Ini seorang wanita bangsawan, dan dia menikah dengan Catherine. Dia punya seorang anak perempuan, dan dia tidak puas. Dia ingin anak laki-laki, gitu. Tapi dia memang seorang raja yang berzinah, seorang pezinah, seorang playboy. Jadi dia banyak main perempuan dan lain sebagainya. Lalu dia tertarik dengan seorang wanita namanya Jane ya, Jane Boleyn namanya. Nah, Jane Boleyn ini seorang wanita yang sangat tertarik dengan Protestan, sangat setuju dengan Martin Luther dan lain sebagainya. Dan Henry ke-8 dia mau ceraikan Catherine, menikah dengan ini ya, sorry bukan Jane ya, Anne Boleyn. Dan dia mau menikah dengan Anne Boleyn ini. Dia mau ceraikan Catherine, tapi karena Catherine ini rupanya punya hubungan saudara dengan Paus waktu itu. Ya, karena dia bangsawan juga, jadi punya hubungan saudara dengan Paus. Paus tidak mau izinkan dia bercerai dengan Catherine gitu. Nah, sehingga itulah yang memicu Henry ke-8 keluar dari Katolik. Ya, keluar dari Katolik, akhirnya uskup di Canterbury dijadikan pemimpin gereja Inggris. Jadi kepala seremonialnya itu Raja Inggris, tapi kepala teologis dari gereja Inggris itu adalah uskup di Canterbury namanya. Canterbury itu ya di daerah London sana, gitu ya. Dan akhirnya diceraikan, akhirnya menikah dengan si Anne Boleyn ini. Anne Boleyn menikah dengan dia, dan ini ya, akhirnya dia melahirkan juga begitu. Anne Boleyn melahirkan seorang putri lagi. Ya, seorang putri lagi. Akhirnya si rajanya juga tidak puas, begitu akhirnya dia tuduh si Anne Boleyn tidak setia lah dan lain sebagainya. Anne Boleyn dipenggal, lalu dia menikah lagi dengan wanita lain. Total dia menikah dengan 6 wanita yang resmi. Ya, kalau perzinahan dia mungkin entah dengan berapa banyak lagi. 6 wanita, 6 perempuan ya, menjadi istri dia, satu persatu diceraikan. Atau ada yang dibunuh, ya seperti Anne Boleyn dipenggal karena dituduh tidak setia dan lain sebagainya. Ya, itu adalah kisahnya. Dan Henry ke-8 ya, akhirnya dia mengalami masalah dengan kaum Anabaptis karena kaum Anabaptis tidak mau bergabung dengan gereja Inggris. Nah, ini sangat lucu sekali karena gereja Inggris keluar dari Katolik, mereka menuntut kebebasan, tapi begitu ada kelompok ya, Anabaptis yang menuntut kebebasan, dia tidak mau kasih. Dan Henry ke-8 rupanya ada pernah minta nasihat kepada John Calvin. Apa jawaban John Calvin? John Calvin merekomendasikan agar kaum Anabaptis dibakar. Jadi John Calvin mendukung penganiayaan terhadap orang-orang yang dia dianggap sesat begitu. Ya. Wow, ini ya inilah karakter dari John Calvin gitu ya. Calvin menghukum mati 34 wanita, ada yang bilang 20, angkanya diperdebatkan, tapi fakta pembunuhannya tidak, yang dituduh sebagai nenek sihir.
yang mengakibatkan tulah melanda melalui sihir. Jadi ini adalah praktek yang sekarang sudah dipahami sebagai praktek yang sangat sangat salah ya. Jadi zaman itu ya kalau seseorang dituduh sebagai witch namanya, ya, jadi nenek sihir gitu, witch. Jadi ada witch hunting. Dan ini sebenarnya pengkambing hitaman, begitu. Pengkambing hitaman biasanya kalau ada tulah kelaparan atau pandemi. Jadi jangan dipikir pandemi itu baru sekarang ya. Kita 2 tahun 2020 kemarin kena pandemi. Pandemi itu dari kapan-kapan sudah sering ada begitu. Ya, dan kalau zaman dulu ya tidak ada ini apa pakai masker lah apa segala macam ya, kemudian cari vaksin segala macam tidak ada begitu. Ya orang ya harus ini aja ya, banyak yang mati gitu kan. Dan seringkali ada orang yang dituduh, orang-orang yang dituduh sebagai penyebab, pemicu. Jadi kalau ada wanita-wanita yang dianggap nenek sihir, ya, dan seringkali pasti ya jadi tuduh sana tuduh sini. Ya itu mirip lah. Ya, kalau Indonesia kan dulu pernah tuduh komunis kalau dulu ya, habis G30 SPKI, semua orang yang mencurigakan, wah kamu komunis ya, kalau komunis bisa ditangkap, bisa disita dan sebagainya. Nah, ini juga ya kalau kamu dituduh witch ya, dituduh seorang nenek sihir. Ya saya nggak tahu juga kenapa di Indonesia bilangnya nenek sihir, apakah dianggap pasti wanita yang tua atau gimana? Gitu. Konotasinya dengan nenek gitu ya. Oke, dan poin 16, orang-orang yang mengkritik bukunya Calvin dan tidak setuju dengan teologinya juga dihukum dengan pembuangan dari Jenewa, yang dibuang dari Jenewa. Nah, kenapa kita membahas semua ini? Ya, ini untuk memperlihatkan nomor satu bahwa Calvin bukanlah seorang yang kadang-kadang Calvinis ya, seperti yang sudah kita lihat di bagian pendahuluan awal, sangat menyanjung Calvin bahwa dia adalah seorang yang bahkan pejuang demokrasi lah gitu bang. Itu nonsens ya. Dia tidak memperjuangkan demokrasi sama sekali. Tidak ada kebebasan di dalam sistem pemerintahan yang dia pakai pada zaman itu. Dan ya kenapa kita bilang apakah ada hubungannya dengan teologinya? Kita kan belum bahas teologinya. Tapi kalau kita lihat sedikit ya, ingat bahwa teologi Calvin membayangkan Allah yang menentukan segala sesuatu ya, sehingga tidak ada ruang sebenarnya bagi kebebasan manusia. Jadi teologi Calvin sebenarnya menolak adanya kehendak bebas. Nah, seseorang yang punya konsep tentang Allah yang demikian, ya, dan ingat bahwa Allah itu kan penguasa dari segala sesuatu. Nah, seseorang kalau dia punya konsep tentang Allah sedemikian rupa, maka ketika giliran dia memerintah, tidak terlalu sulit untuk membayangkan bahwa dia akan menjalankan kepemerintahan yang juga tidak ada kebebasan, gitu. Di mana dia mau mengendalikan semuanya, gitu kan? Tidak boleh ada yang menentang dia sama sekali, tidak boleh ada yang berbeda pendapat dengan dia, gitu. Nah, ini bahayanya. Jadi kita melihat salah satu contoh di mana teologi ya bisa mempengaruhi ya istilahnya praktek di lapangan di sehari-hari begitu. Nah, mengenai ini nanti kita akan bahas lebih mendalam lagi ya. Oke, kemudian kita lihat poin nomor 17. Nah, Calvin ada menulis buku-buku ya, salah satu buku dia yang paling terkenal adalah Institutes of Christian Religion. Dan tentu karena buku ini sudah lama sekali, dia sudah tersedia dengan bebas. Saya ada juga bukunya kalau ada yang ingin membacanya, tapi saya punya dalam versi bahasa Inggris. Saya tidak tahu apakah ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Mestinya setahu saya sih mestinya sudah ya, karena ya kelompok Calvinis dan Reform
saya yakin tidak kekurangan uh, orang untuk menerjemahkan ini ke bahasa Indonesia, dan saya yakin ada versi bahasa Indonesia. Tapi yang saya punya adalah versi bahasa Inggris, Calvin's Institute dalam bentuk PDF. Oke, menurut Richard sudah ada atas penerbit PT Gunung Mulia, ya. Tapi apakah ada versi PDF-nya? Itu yang ini ya, yang yang menarik gitu ya. Oke, dan kalau saya ada ini Calvin's Institute ini dalam ini ya, dalam bentuk ini. Bahkan yang bahasa Inggris itu ada beberapa ini, bahkan ada beberapa versi ya. Ada beberapa versi, jadi setahu saya minimal ada 2 versi, jadi dia diterjemah. Karena ini, Institute of Christian Religion ini kan ditulis dalam bahasa Latin, ya. Kemudian dalam bahasa Prancis juga, jadi Calvin ada bikin versi Latin dan versi Prancis, jadi tidak ditulis dalam bahasa Inggris. Jadi akhirnya diterjemahkan, jadi yang saya tahu minimal ada 2 versi penerjemahan. Ada penerjemahan, yang satu namanya Henry Beveridge, yang satu lagi saya agak lupa. Pokoknya ada 2. Jadi ada 2 versi juga, Institute, tergantung siapa yang terjemahkan gitu. Nah, yang ke bahasa Indonesia, ya siapa terjemah saya juga nggak tahu, tapi ada yang jelas, saya yakin ada memang. Dan oke, dan kita lihat di sini, buku ini ditulis dalam bahasa Latin. Ya, dan di PDF saya nih, buku ini 1230 halaman. 1230 halaman. Jadi saya mendapatkan bahwa orang-orang zaman dulu, ya terutama zaman seperti Calvin dan lain sebagainya, mereka jauh lebih tahan membaca buku yang panjang-panjang gitu. Kalau hari ini, ya, seperti tadi yang saya kasih lihat, Will Durant punya buku, juga 1200-an halaman yang tadi, ya. Institutnya Calvin 1200-an halaman juga. Jadi ya kalau hari ini banyak orang yang bahkan kalau disuruh baca 200-300 halaman aja udah pusing duluan dia. Pusing duluan ya. Tetapi zaman itu, ya, ini buku ini ditulis sampai 1200-an halaman di sini ya. Oke, dan terdiri dari 80 pasal, dan rupanya seperti yang sudah kita singgung di atas, Calvin sangat bergantung pada teologi dan tulisan Augustine. Calvin mengutip Augustine lebih dari 400 kali dalam buku Institutnya ini, belum termasuk karya-karyanya yang lain. Jadi Calvin ada menulis banyak buku, Calvin ada menulis komentari juga, komentari atas Alkitab. Ya, di perpustakaan Gids ada mestinya ya, karena Pak Soento punya ya, jadi mestinya ada juga di perpustakaan Gids. Dia ada menulis komentari atas Alkitab ya. Dan komentarinya ini mestinya juga sudah ini ya, sudah public domain. Jadi mestinya sih tersedia secara elektronik, walaupun saya sendiri belum ini ya, belum pernah ketemu bentuk ininya. Heran juga, nanti saya mesti cari. Ya, karena buku-buku yang sudah dari zaman-zaman kuno ini istilahnya sudah di public domain ya, sudah milik umum. Jadi ada banyak komentari-komentari kuno. Kalau Anda ingin belajar Alkitab, Anda tidak ingin keluar uang terlalu banyak, ada banyak sekali komentari-komentari kuno yang sudah public domain. Ya, cuman memang kalau kita membaca komentari, kita harus sadar dulu siapa yang menulis, dari posisi apa dan lain sebagainya gitu. Misalnya ada banyak komentari yang kita harus tahu, oh ini sudut pandangnya Calvinis ya. Misalnya kalau komentari dari John Calvin itu Calvinis. Kemudian ada lagi John Gill, namanya John Gill, ini lumayan bagus ya, walaupun dia Calvinis juga gitu. Tapi dia lumayan lebih bagus sedikit karena dia juga seorang Baptis. Jadi Baptis Calvinis. Ya, Calvinismenya salah, tapi ada banyak hal yang berkaitan dengan doktrin Baptis dia bagus.
Kemudian ada Adam Clarke, itu seorang Metodis. Ini juga sudah lama sekali, gitu kan. Ada Matthew Poole, seorang gereja Inggris, ya. Macam-macam ya. Jadi itu semua sudah ada di public domain di situ. Oke, dan kita lihat poin 18, kita lihat sini ya. Poin 18, teologinya Calvin, karena dia dibesarkan dalam lingkungan Katolik dan tidak berani untuk mengadakan pemisahan yang sepenuhnya dengan Katolik, ya, dan pemisahan yang sepenuhnya dalam pengertian menolak baptisan Katolik. Gitu. Jadi semua tokoh reformasi, Calvin, Martin Luther, Zwingli, siapa lagi? Henry ke-8, semua mereka tidak ada yang dibaptis dengan Alkitabiah. Ya, semua mereka tadinya adalah Katolik. Dan sebagai orang Katolik, mereka dibaptis, dipercik lebih tepatnya, mereka dipercik pada waktu mereka masih bayi. Dan ketika mereka keluar dari Katolik, katanya keluar, tapi mereka masih mempertahankan baptisan Katolik tersebut, begitu ya. Jadi kita lihat di sini, ya, Calvin seperti juga Bapak Reformasi lainnya hanya melakukan reformasi saja. Mereka hanya melakukan reformasi. Artinya mereka masih melihat Katolik sebagai gereja yang sebenarnya, tapi yang telah salah jalan dan perlu direformasi. Ya. Jadi mereka bukan, mungkin mereka mengatakan mereka tidak setuju dengan Katolik dan sebagainya, tapi toh mereka masih menerima baptisan Katolik itu. Ya, dan sehingga teologi yang dia bawa dari Katolik antara lain penggabungan gereja dengan negara yang sudah kita lihat tadi, kemudian baptisan bayi. Nah, walaupun Calvin mengatakan bahwa baptisan tidak perlu untuk keselamatan, tapi ia sering tidak konsisten. Ya, sering ia menghubungkan baptisan dengan pengampunan dosa, kelahiran kembali, dan lain-lain sebagainya. Gitu. Jadi, ya tidak begitu konsisten di situ. Dan semester lalu kita ada belajar di eklesiologi, ya, doktrin gereja, bahwa baptisan memang ada hubungan dengan pengampunan dosa dan kelahiran kembali, tapi hubungannya jangan salah. Hubungannya bukan baptisan yang mengakibatkan pengampunan dosa atau kelahiran kembali, tapi pengampunan dosa dan kelahiran kembali itu mengakibatkan baptisan, ya, secara dekat, secara erat di situ. Jadi baptisan memang terkait erat dengan kelahiran kembali, tapi tidak boleh terbalik. Ya, bukan baptisan yang menyebabkan kelahiran kembali, kelahiran kembalilah yang mendorong orang untuk memberi diri dibaptis. Nah, berdasarkan itu, maka bayi tidak boleh dibaptis karena bayi belum dilahirkan kembali sebenarnya. Gitu. Jadi orang yang mengajarkan baptisan bayi, padahal di dalam Alkitab baptisan memang erat kaitannya dengan kelahiran kembali, harus sudah lahir kembali dulu baru dibaptis. Gitu. Maka mau tidak mau dia akan tercampur-campur masalah baptisan dengan keselamatan ini. Gitu. Karena pertanyaannya nanti apa tujuannya bayi dibaptis gitu. Berarti apakah bayi sudah lahir kembali? Kapan dia lahir kembalinya kalau begitu? Dan nanti mereka akan kaitkan, oh ya pas lahir kembalinya ya pas dibaptis itulah begitu. Jadi akan jadi kacau balau di situ. Oke, kemudian kita melihat lagi masih ada konsep-konsep sakramen, ya, di mana mengenai baptisan, ya, baptisan, kemudian perjamuan Tuhan. Dalam perjamuan Tuhan, ya ini sudah ada kita bahas juga waktu di eklesiologi. Siapa yang ikut eklesiologi semester lalu? Masih ingat nggak? Ya, posisi tentang perjamuan Tuhan. Oke, ini mesti saya kasih kuis nih yang pernah ikut eklesiologi minggu lalu. Posisi Katolik namanya apa? Masih ingat nggak? Ayo, siapa ingat? Nanti ada posisinya Luther, ya, posisinya Calvin, ya, kemudian posisinya kaum baptis atau Alkitab.
Posisi Katolik, ya benar. Ada yang sudah jawab, Andi, Solihin. Transubstansiasi. Oke, transubstansiasi. Jadi um, roti berubah menjadi daging Tuhan Yesus secara literal katanya, walaupun ternyata rasanya masa rasa roti ya, bukan rasa daging. Oke, yang Luther apa? Nah, ya benar ya, Fandi masih ingat. Konsubstansiasi. Ini posisi Lutheran, konsubstansiasi. Jadi Luther percaya bukan dia dia mengubah sedikit yang Katolik punya. Katolik percaya rotinya berubah menjadi daging. Luther percaya setelah didoakan daging Yesus masuk menyertai gitu. Jadi kayak bersama dengan roti itu. Jadi ada roti dan ada daging Yesus gitu. Jadi ya konsubstansiasi yang juga salah sebenarnya. Dan posisi Calvin adalah yang seperti kita lihat di sini, spiritual presence. Jadi Calvin berkata bahwa ya dia seperti Luther juga, bahwa di dalam daging itu di dalam roti itu ada daging, tapi bukan secara fisik, ya, adanya secara rohani. Jadi di dalam, ya maksudnya apa nggak begitu jelas ya. Pokoknya di dalam roti itu ada daging Yesus secara rohani katanya. Gitu. Nah, tapi posisi Alkitab bahwa ada adalah simbol untuk mengingat. Ya, simbol untuk mengingat. Ya. Oke, jadi ini ya beberapa perbedaan di sini. Mana hal ini? Calvin mengakui bahwa baptizo berarti menyelamkan, tapi ia sendiri tetap mempraktikkan pemercikan. Ya, jadi ya mereka bisa dikutip seringkali sebagai saksi-saksi yang mengakui bahwa baptizo artinya menyelamkan. Tapi mereka tetap mempraktikkan pemercikan, ya karena mereka tetap baptisan bayi. Gitu. Baptisan bayi mau dicelupkan agak repot, walaupun ada juga yang melakukan itu, seperti gereja Ortodoks. Tapi saya ada bagikan sedikit berita di WhatsApp group minggu lalu kalau saya tidak salah, bahwa baru-baru ini ada bayi yang mati. Jadi di Romania, ya, gereja Ortodoks di Romania di sana mereka ada baptisan satu orang bayi dibaptis, jadi dicelupkan, dan mereka itu dicelupkan 3 kali. Jadi atas nama Bapa dicelup sekali, atas nama Putra dicelup sekali lagi, atas nama Roh Kudus dicelup sekali lagi. Jadi anaknya dicelup 3 kali. Ya, rupanya dia kena serangan jantung gitu. Jadi anaknya meninggal, bayinya meninggal. Wow, ya. Ya karena ya bayi bukan untuk diselamkan sebenarnya ya. Oke, kemudian dia percaya sifat gereja yang universal. Ya, dan ini juga sudah kita bahas di semester lalu di kelas eklesiologi. Ya, dan bagi Anda yang ingin tertarik ya, misalnya Anda ketinggalan eklesiologi, semua ada di YouTube channel saya. Jadi ya ini salah satu keuntungan dari kita kelas online dari teknologi, semuanya direkam. Jadi ya Anda hanya perlu menonton saja, semua ada di channel YouTube saya, kelas eklesiologi ya. Dan kita ada bahas bahwa gereja yang benar itu adalah gereja yang lokal, berdasarkan arti kata gereja itu sendiri. Arti kata eklesia berarti suatu perkumpulan, dan perkumpulan yang di seluruh dunia berarti bukan perkumpulan gitu. Nah, misalnya perkumpulannya di mana? Di mana-mana, bukan perkumpulan gitu. Ya, perkumpulan itu kan pasti ada lokasinya, lokasi berkumpul. Makanya jemaat itu per definisi seharusnya lokal gitu. Oke, dan Calvin ya seperti tokoh reformasi lain tetap percaya gereja universal, tapi mengubahnya menjadi gereja universal yang tidak kelihatan. Jadi sedikit mengingatkan lagi, gereja Katolik ya,
percaya gereja yang universal dan kelihatan. Ya, karena mereka kan menguasai dunia waktu itu. Di abad pertengahan mereka menguasai dunia. Jadi satu-satunya gereja yang kelihatan itu ya gereja Katolik gitu. Jadi mereka gereja yang ada di mana-mana. Ya, semua ya, di seluruh Eropa itulah gereja Katolik gitu. Dan begitu kaum reformator muncul, kaum Protestan muncul, mereka tetap pegang gereja universalnya. Lalu apa yang terjadi? Ya Katolik tinggal bilang, loh, kamu ini nggak mungkin gereja yang benar karena kamu kan cuman di satu titiknya. Misalnya Luther, dia cuman ada mulai di kota Wittenberg misalnya. Ya. Calvin adanya di Jenewa nih, supaya kalian ini cuman imut-imut kecil-kecil katanya, gitu kan? Nah, sedangkan kami lah gereja universal karena kami benar-benar ada di mana-mana. Nah, akhirnya kaum Protestan mengubah sedikit. Oke, kita gereja yang universal tapi yang tidak kelihatan katanya. Jadi yang rohani, yang nggak perlu ada gerejanya kelihatan, tapi pokoknya semua orang percaya di seluruh dunia. Ya, jadi sedikit mengubah, gitu. Tapi masih salah, ya masih salah. Mereka mestinya jadi kepalang tanggung, saya katakan. Masalah baptisan dia kepalang tanggung, mestinya dia sampai kepada posisi kaum Anabaptis. Mengenai gereja juga kepalang tanggung, ya. Jadi dia berubah dari Katolik punya, tapi tidak sampai kepada posisi Anabaptis juga, begitu. Oke. Kemudian menganggap bahwa Israel telah dibuang oleh Allah, jadi ini adalah cikal bakal dari covenant theology. Ia bingung soal perbedaan Israel dengan gereja, jadi akhirnya menyamakan ya gereja hari ini adalah Israel katanya. Gitu. Dalam eskatologi dia menjadi seorang amilenial, sehingga memang kebanyakan kaum Presbyterian amilenium atau post milenium gitu. Dan satu-satunya pengecualian yang saya tahu adalah yang namanya gereja Bible Presbyterian. Ya, gereja Bible Presbyterian itu dimulai oleh Carl McIntyre namanya di Amerika sana. Waktu gereja Presbyterian pecah ya, dan gereja Presbyterian menjadi liberal, ada sebagian yang fundamental separasi keluar, dipimpin oleh Carl McIntyre, dan dia membangun yang namanya Bible Presbyterian. Nah, Bible Presbyterian ini di Amerika oleh Carl McIntyre, dan di Asia akhirnya dipimpin oleh Timothy Tau. Timothy Tau orang Singapura. Akhirnya dia kembali ke Singapura, dia dirikan juga Bible Presbyterian di Singapura. Nah, akhirnya Bible Presbyterian di Singapura ya mengaku diri fundamental. Jadi ya masih teman sama kita sebenarnya. Nah, kita juga mengaku diri fundamental gitu. Jadi cuman mereka Presbyterian fundamental. Jadi kita baptis gitu ya. Tapi dalam banyak hal masih serupa. Mereka juga pegang Textus Receptus dan pegang KJV dan sebagainya. Timothy Tau-nya sudah meninggal. Ya, sudah meninggal, dan sekarang kepemimpinan mereka ada di tangan menantunya namanya Jeffrey Koo di situ. Oke, tapi mereka adalah Presbyterian yang premilenial. Hampir semua Presbyterian lain kalau bukan amilenial dia postmilenial, mengikuti jejaknya Calvin di sini salah satunya ya. Dan Calvin mengikuti jejak siapa? Ya Calvin mengikuti jejak Agustin gitu. Ya Agustin ya sudah kita bilang. Agustin lah pencetus salah satu pencetus amilenialisme dan postmilenialisme. Oke, dan tentunya poin nomor 6, teologinya yang paling terkenal adalah tentang pemilihan Allah. Ya, tentang pemilihan Allah. Dan pemilihan sendiri tidak ada masalah, kita juga percaya ada pemilihan karena Alkitab bilang ada pemilihan, tetapi yang menjadi ciri khas dari dia adalah pemilihan Allah yang tidak bersyarat begitu. Nah, belakangan itu akan disingkat menjadi tulip, walaupun waktu zaman Calvin belum muncul istilah tulip itu. Di zaman Calvin belum muncul ya. Jadi coba saya kasih lihat sedikit. Jadi akhirnya menjadi tulip.
T. Total depravity. U. Unconditional election. L. Limited atonement. E. Irresistible grace, ya. Dan P. Perseverance of the saints, ya. Nah, dari antara kelima poin ini, tapi ingat bahwa 5 poin ini yang kita singkat tulip ini belum muncul di zamannya Calvin. Nanti kita akan lihat kapan istilah tulip ini muncul. Itu adalah setelah Calvin, ya. Tapi tulip ini semacam merangkumkan posisinya Calvin, gitu. Tapi di antara 5 poin ini yang kita bisa anggap paling inti, ya, paling inti dari Calvinisme adalah poin U-nya, yaitu unconditional election, gitu ya. Dan dari poin U inilah sebenarnya lari ke L, I, dan P-nya. Nah, jadi unconditional election, ya, ya kita bilang itu adalah poin intinya. Kalau election saja kita nggak ada masalah, gitu. Dan apa artinya unconditional election? Nah, tentu kita akan bahas nanti. Tapi unconditional election artinya adalah bahwa Allah memilih siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka, ya, secara apa ya, kita bilang secara tak bersyarat. Tak bersyarat artinya tidak mempertimbangkan apapun dari manusia yang dipilih tersebut. Tidak mempertimbangkan apapun dari manusia yang dipilih tersebut. Tidak mempertimbangkan misalnya, karena yang satu beriman, yang satu enggak. Nah, kalau itu kan berarti ada syaratnya, gitu. Yang dipilih itu yang beriman, maka ada syaratnya berarti. Tapi tidak, begitu. Ini tidak ada syarat katanya, tidak bersyarat. Unconditional, tidak memperhatikan kondisi, ya, kondisi, tidak memperhatikan kondisi. Tidak memperhatikan misalnya, siapa yang kondisi apapun lah, mau itu pekerjaan, siapa yang berbuat baik atau siapa yang beriman atau siapa yang A atau B atau C, begitu. Pokoknya tidak sama sekali tidak memperhatikan manusianya, tidak mempertimbangkan kondisi manusianya, tidak mempertimbangkan apapun dari manusianya. Nah, nanti kita akan lihat bahwa sepertinya itu sama saja dengan pemilihan yang sembarangan sebenarnya, gitu, ya, arbiter, gitu lah ya. Ya, kita bilang ini kita tidak percaya, ya. Tapi inilah doktrin pemilihannya Calvinis, dan kita akan bahas dengan jauh lebih mendalam lagi tentunya apa yang dia katakan ini, gitu ya. Tapi untuk sementara kita balik ke sini dulu. Oke, baik. Dan kita akan break sebentar sebelum kita masuk. Saya lihat Richard ada mau bertanya sesuatu, jadi nggak apa-apa, silakan diketik dan tanya. Nanti kita break sebentar, sekitar 4-5 menit, nanti kita akan kembali lagi. Oke, saya stop dulu recording. Ya, kita mulai lagi rekaman kita. Dan baik, ada pertanyaan apa ini? Pertanyaan atau komentar lah ya dari Richard. Tulip dia simpulkan total depravity, total inability, unconditional election, absolute sovereignty of God, limited atonement, effective calling, irresistible grace, bondage of will by Holy Ghost, perseverance of the saints, osas. Ya, bisa saja, walaupun ada beberapa nama di sini kita tidak itu nama yang mereka berikan, gitu. Ya, seperti mereka bilang unconditional election berarti absolute sovereignty of God. Ya, kita juga percaya absolute sovereignty of God, ya, di mana Allah berdaulat penuh. Cuma permasalahannya kita bilang apakah Allah berdaulat
atas kedaulatannya sendiri. Nah, ini yang nanti akan kita bahaskan. Maksudnya begini, kalau saya berdaulat, boleh nggak saya berkata, saya berdaulat untuk memberikan kamu pilihan gitu. Ya. Misalnya saya punya kedaulatan untuk memilih, ya, dan contohnya ini misalnya suami istri lah. Ya, suami istri, um, Alkitab berkata bahwa suami adalah kepala istri kan. Ya, ini pelajaran juga ya bagi yang mungkin belum berkeluarga atau yang sudah berkeluarga. Suami adalah kepala dari istri. Jadi suami adalah kepala rumah tangga. Tetapi apakah itu berarti bahwa segala sesuatu harus ditentukan oleh suami? Tidak begitu. Karena apa? Karena sebagai kepala, sebagai pemimpin, punya hak, ya, punya kedaulatan untuk mendelegasikan, gitu kan? Untuk mendelegasikan, nah, misalnya, ya kalau saya contohnya kan, ya misalnya hari ini mau masak apa begitu. Ya nggak saya yang tentukan, saya bilang, yaudah, istri saya yang tentukan. Kamu mau masak apa hari ini, misalnya begitu. Jadi Allah berdaulat, ya kita setuju Allah berdaulat. Tapi apakah Allah berdaulat atas kedaulatannya? Apakah Allah berdaulat berarti dia harus tentukan semuanya? Atau bolehkah Allah berkata, saya mau biarkan kamu yang tentukan. Nah, misalnya kan, saya kasih kamu kehendak bebas, kamu yang pilih. Misalnya. Boleh nggak Allah berkata begitu? Jadi kita bilang, ya kalau Allah yang berdaulat, ya penuh, ya mestinya bisa gitu. Ya. Jadi apakah sebenarnya setiap Calvinis meyakini hal ini, ataukah satu sama lain punya definisi berbeda? Tentu di dalam Calvinisme sendiri ada perbedaan-perbedaan pendapat. Tetapi Calvinis yang konsisten, ya Calvinis yang benar-benar paham Calvinisme. Jadi kita jangan ngomong Calvinis yang Calvinisan. Artinya kan ada orang misalnya dia di gereja yang notabene Calvinis ya, mungkin di gereja Reform, di gereja Presbyterian, di pokoknya gereja yang Calvinis, namun dia sendiri sebenarnya tidak begitu paham Calvinisme gitu. Misalnya jemaatnya doang dan lain sebagainya. Ya tentu mereka bisa saja segala macam ide. Tapi kalau misalnya seorang teolog yang benar-benar Calvinis, seorang teolog, maka dia akan percaya tulip ini gitu ya. Dia percaya tulip dan ya tulip ini sudah cukup cukup representatif akan apa yang mereka percayai gitu. Oke, baik. Dan mengenai tulip sendiri dan semua poin-poinnya kita akan bahas itu ini secara jauh lebih mendalam lagi dalam ini kelas-kelas selanjutnya. Karena ini kan baru kelas keempat dan kita bisa jadi ada belasan kelas ya. Mungkin sekitar 15 kelas. 14 sampai 15 kelas. Jadi ya kecuali kalau kena libur dan sebagainya, tapi berarti kita masih punya banyak kesempatan untuk membahas satu demi satu poin tulip ini. Oke, selanjutnya kita akan lihat James Arminius di sini. Dan James Arminius perlu kita lihat karena seringkali Calvin itu kan disandingkan dengan Arminius. Nah, seorang Calvinis, seorang Arminian katanya di situ. Tapi banyak orang berkata Arminian tapi tidak tahu siapa, karena jelas John Calvin jauh lebih terkenal. Ya, Calvin adalah seorang reformator. Sedangkan Arminius dia lahirnya ya reformasi sudah mapan di sini ya, sudah lumayan mapan. Jadi dia satu generasi di bawah Calvin. Ya, mungkin dua bahkan. James Arminius dia lahir di gimana cara bacanya nih? Oud Water. Jadi di Belanda ya. Dia lahir 10 Oktober 1560 sekali lagi. Jadi
beda berapa? 51 tahun dengan Calvin. Calvin lahir tahun 1509, dia lahir 1560. Jadi beda satu generasi atau bahkan dua generasi. Dan dia meninggal di Leiden, juga Belanda, 19 Oktober 1609. Berarti dia hanya hidup 49 tahun. Dia meninggal relatif masih muda. Nama aslinya adalah Jacob Harmenzoon. Nama Belanda ini ya. Dari Harmenzoon lalu menjadi Arminius dalam bentuk Latinnya. Jacobus Arminius di sini. Dia menuntut pendidikan di berbagai universitas dan ternyata adalah seorang pelajar yang hebat. Bahkan ada universitas yang mau menganugerahi dia gelar doktor jauh lebih cepat. Tapi ia tolak karena merasa masih muda. Dia pernah juga belajar di Geneva, sekolahnya Calvin. Ya, tentu Calvin waktu itu sudah tidak ada karena Calvin meninggal itu ini ya tahun 64 di sini kita lihat ya. Calvin meninggal tahun 64. Jadi waktu Arminius sendiri berumur 4 tahun, jadi dia nggak pernah ketemu langsung dengan Calvin. Dan setelah Calvin meninggal, Jenewa kemudian dipimpin oleh penerusnya Calvin, namanya Theodor Beza di sini. Jadi ini salah satu tokoh yang sering muncul juga dalam reformasi ya, dalam pembahasan sejarah reformasi namanya Beza. Oke, dan dia belajar di Jenewa tahun 81 sampai 86, walaupun pernah cuti 1 tahun untuk belajar di Universitas Basel. Dan setelah itu ia menjadi gembala sidang di kota Amsterdam, di Belanda, dan dia adalah gembala sidang dari gereja Reform Belanda, jadi Dutch Reform di situ. Dutch Reform ditabiskan tahun 1588. Dan Dutch Reform waktu itu ya berpegang kepada doktrin Calvinis. Nah, karena Dutch Reform berpegang pada doktrin Calvinis itulah Arminius dan juga tokoh-tokoh lain mulai mempertanyakan poin-poin dari Calvinisme. Ya, dan kontroversi muncul ketika ia berkhotbah mengesegesis kitab Roma. Tiba di pasal 7, itu tahun 1591. Menurut spekulasi, Arminius mencapai kesimpulannya, membulatkan tekadnya lah ya untuk melawan Calvin, untuk tidak percaya pada doktrin Calvinisme. Ketika tahun 1589 ia diminta untuk berdebat membela doktrinnya Calvin. Dan dia mempelajari doktrin Calvin untuk membelanya, tapi malah sampai pada kesimpulan yang sebaliknya. Ya, dan dia bukan orang pertama yang melakukan itu. Ya, ada banyak orang-orang yang pernah mau mendebat kebenaran, tapi setelah dia selidikin, dia temukan bahwa ternyata yang mau dia debat itu yang benar gitu. Josh McDowell, ya tadinya seorang ateis, ya tidak mau percaya Tuhan, lalu dia bilang, saya ingin selidiki, saya ingin cari kesalahan kekristenan, dia baca Alkitab dan sebagainya. Dia malah sadari Alkitab itu benar, gitu. Ya, ada banyak yang seperti itu. Ada juga orang yang mau membantah ya posisi baptis mengenai baptisan orang percaya. Pelajari Alkitab, dia mau berdebat, tapi ketemu akhirnya ternyata posisi baptis yang benar, gitu. Jadi ya, banyak orang bisa dicelikkan kepada kebenaran dengan cara seperti itu. Dan akhirnya dia menentang ya posisi Calvin mengenai unconditional election, limited atonement dan lain sebagainya. Dan pemicunya salah satunya adalah dia mengesegesis kitab Roma tiba di pasal 7. Dan hubungannya apa? Coba kita lihat sebentar. Oke. Roma pasal 7. Nah, Roma pasal 7. Dan yang dimaksud adalah dari ayat ini ya, dari ayat
Eh, ya, di pasal ini uh, terutama dari ayat belasan di sini ya. Ya, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Jadi, yang menjadi perdebatan adalah apakah ini mengacu pada orang yang sudah diselamatkan atau belum diselamatkan. Jadi, Paulus memakai kata aku di sini. Apakah ini waktu Paulus sudah diselamatkan atau sebelum dia diselamatkan? Dan Calvinis ngotot bahwa ini adalah sesudah dia diselamatkan. Ya, sesudah diselamatkan. Sebab kita tahu bahwa jadi kenapa Calvinis kebanyakan ngotot bahwa ini sesudah dia diselamatkan? Ayat 15, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki aku perbuat, tapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Jadi Calvinis mengatakan ini pasti orang yang sudah diselamatkan karena bisa menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Jadi Calvinis beranggapan kalau orang belum diselamatkan, tidak ada yang bisa mengakui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab memang kehendak memang ada di dalam aku, tapi bukan hal berbuat yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Jadi ini juga berkata, oh ini orang ini bisa berkehendak berbuat baik. Ya, bisa berkehendak berbuat baik berarti orang yang sudah diselamatkan katanya. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tapi dosa yang diam di dalam aku. Dan sebagainya. Dan terutama di ayat 22 di sini, so di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Jadi sekali lagi menurut Calvinis, seorang yang belum diselamatkan tidak bisa suka dengan hukum Allah di sini. Tapi kita bilang bahwa kalau ini mengacu kepada orang yang sudah diselamatkan, justru sangat aneh. Kenapa orang yang sudah diselamatkan sepertinya tidak berdaya melawan dosa, gitu kan? Nah, Paulus memakai kata-kata aku bersifat daging. Apakah orang yang diselamatkan bersifat daging? Ya, terjual di bawah kuasa dosa. Apakah orang yang sudah diselamatkan terjual di bawah kuasa dosa? Ya. Dan ya, apakah ya apakah di dalam orang yang diselamatkan tidak ada sesuatu yang baik begitu? Jadi kita bilang sangat lucu bahwa ini mengacu pada orang yang sudah diselamatkan. Ya walaupun bagi kita nggak masalah sih, tapi jelas kita berkata ini lebih cenderung kepada bahwa orang yang belum diselamatkan sebenarnya ya. Belum diselamatkan sehingga ya ayat 24 berkata, aku manusia celaka, siapakah akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi solusinya adalah dalam percaya kepada Yesus Kristus gitu. Oke, jadi itu sedikit mengenai Roma pasal 7 dan perbedaan di sana. Akhirnya dari sana Arminius tidak setuju dengan doktrin Calvin yang mengenai pemilihan tak bersyarat dan sebagainya. Akhirnya mulai tahun 1603 Arminius menjadi profesor teologi di Universitas Leiden. Pada masa ini ia terlibat perdebatan dengan berbagai tokoh Calvinis. Karena diserang dan difitnah dari berbagai sisi, Arminius meminta agar topik ini diselesaikan dalam suatu pertemuan nasional. Jadi dia memanggil, menyuruhkan untuk pertemuan nasional. Dan ingat bahwa ini dalam konteks gereja Dutch Reform Belanda. Jadi mereka memanggil pertemuan sinode gitu. Pertemuan sinode untuk menyelesaikan masalah ini, doktrin mana yang benar yang akan dipegang oleh gereja Reform Belanda. Tapi sebelum pertemuan yang dia serukan ini dilaksanakan, dia mati duluan ya, terlebih dahulu dia mati gitu. Oke, nah itu adalah James Arminius. Ada pertanyaan di sini ya dari Evan sebelum kita masuk lebih lanjut. Apa pertanyaan dia? Di buku Duran, ketika ditanya mengenai mengapa Allah memilih sebagian orang diselamatkan dan dihukum,
Jawaban Calvin selalu mengutip firman Allah kepada Musa di Keluaran 33 ayat 19 yang diulang di Roma 9 ayat 15. Bagaimana cara terbaik menyanggah jawaban Calvin ini, atau apa penafsiran terbaik atas ayat ini? Terima kasih. Oke. Ya, Roma 9 ayat 15 nanti kita akan bahas itu tentunya. Tapi secara singkat saja, Roma 9 ayat 15 kan berkata, aku akan berbelas kasihan pada siapa aku mau berbelas kasihan, aku akan coba ya kita lihat aja deh. Roma 9 ayat 9. Roma 9 ayat 15 ini ya. Ya, sebab ia berfirman pada Musa, aku akan menaruh belas kasihan pada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati, ya. Dan bagaimana cara terbaik untuk menjawab ayat ini? Sebenarnya sangat simpel sekali ya. Sangat simpel sekali. Makanya kita bilang, apakah Tuhan yang menentukan orang yang masuk neraka dan yang masuk surga? Ya, jawabannya ya benar, gitu. Benar. Kalau saya tanya apakah Tuhan yang menentukan siapa masuk surga, siapa masuk neraka? Jawabannya benar, gitu. Saya percaya bahwa Allah yang menentukan itu tentunya ya. Karena kalau bukan Allah yang menentukan, siapa lagi yang menentukan, gitu kan? Tapi Allah menentukannya bukan tanpa melihat kehendak bebas manusia, begitu. Jadi dari pengertian tertentu kita bisa bilang juga bahwa manusialah yang juga bisa memilih itu mau masuk surga atau masuk neraka. Tetapi aku akan menaruh belas kasihan pada siapa kau mau menaruh belas kasihan. Ya, benar sekali. Tapi tidak dikatakan di ayat ini bahwa Tuhan lalu tidak melihat kondisi, begitu. Ya, artinya Tuhan di ayat ini mengklaim bahwa Dia punya kedaulatan tadi yang saya bilang. Dia punya kedaulatan untuk menentukan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Allah menentukan? Nah, itu ada di dalam bagian Alkitab yang lain. Dan di bagian Alkitab yang lain, bagaimana Allah menentukan adalah Dia berkata, barang siapa percaya akan diselamatkan. Gitu. Itulah ketentuan Allah. Nah, jadi ayat 15, sebab Ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan pada siapa aku menaruh belas kasihan, aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Pertanyaan kita bukanlah, oh ya kalau begitu kita ya Tuhan sudah setting dari awal. Bukan. Pertanyaan kita adalah, Tuhan, kepada siapakah engkau mau berbelas kasihan? Tuhan, kepada siapakah engkau mau bermurah hati? Dan Tuhan menjawab dalam firman-Nya, aku akan bermurah hati dan berbelas kasihan kepada orang yang mau bertobat dan percaya kepadaku. Yaitu jawaban Tuhan, gitu, sesuai dengan kitab suci, gitu. Ya, jadi ya, itu nanti akan kita bahas juga secara lebih panjang lebar lagi di dalam Roma pasal 9. Oke, nah masuklah kita ke yang satu ini, pasca, ya, pasca Calvin dan Arminius. Jadi setelah Calvin dan Arminius, setelah kematian Arminius, kontroversi justru semakin menjadi-jadi, semakin besar, ya, semakin menjadi-jadi. Ingat bahwa Arminius meninggal tahun 1609. Nah, masuk tahun 1610, tanggal 14 Januari 1610, para pengikut Arminius di Belanda mengajukan kepada pemerintah, yaitu States General pada waktu itu, suatu dokumen yang dikenal dengan nama Remonstrans. Perhatikan, kenapa diajukan kepada pemerintah? Karena sekali lagi, gereja Reform Belanda waktu itu juga semacam bersimbiosis dan bersatu dengan pemerintahnya, gitu. Jadi kembali mengulangi kesalahan seperti yang dilakukan oleh Calvin di Jenewa dan sebagainya, yaitu penggabungan antara gereja dengan negara. Ya. Sehingga masalah doktrin pun kok diajukan kepada pemerintah, begitu. Itu seperti seolah-olah kayak misalnya agama Islam hari ini, kalau misalnya mereka ada perdebatan, ya, misalnya apa ya, kalau di Islam di Indonesia kan dulu ada yang namanya Ahmadiyah dan lain sebagainya kan. Lalu
masalah doktrinal di dalam Islam itu nanti diselesaikan di pengadilan misalnya begitu. Pengadilan sipil ya, pengadilan umum, kan lucu sebenarnya. Nah, ini sama, orang Kristen waktu itu juga seperti itu. Ada permasalahan doktrinal sebenarnya, tapi diselesaikannya kok di pengadilan, kan aneh, di pemerintah gitu. Dan pengikut Arminius di Belanda mengajukan kepada pemerintah States General suatu dokumen yang dikenal dengan nama Remonstrans. Ya, Remonstrans itu artinya sebenarnya semacam protes juga sebenarnya, protes gitu ya. Jadi ini memprotes Protestan sebenarnya, gitu. Memprotes Protestan. Jadi Remonstrans namanya. Dokumen ini merupakan suatu protes terhadap Calvinisme. Ada 5 poin remonstran yang tercantum dalam dokumen itu. A, bahwa Allah telah menetapkan untuk menyelamatkan mereka yang percaya pada Yesus Kristus dan bertekun dalam iman. Sehingga yang tidak percaya ditinggalkan dalam dosa untuk dihukum. Perhatikan apa yang dikatakan oleh kaum remonstran di sini. Mereka tetap percaya bahwa Allah memilih dan Allah menetapkan, ya kan? Jadi ini berkaitan dengan yang tadi ditanya oleh Evan. Loh, bukankah yang masuk surga itu terserah Tuhan? Ya, dalam pengertian tertentu benar gitu. Memang siapa masuk surga kan terserah Tuhan, karena Tuhan yang punya surga begitu. Tapi Tuhan menetapkannya bukan tanpa syarat yang kita bilang. Jadi Allah menetapkan, telah menetapkan untuk menyelamatkan bukan secara acak, bukan secara arbiter, tapi untuk menyelamatkan orang yang mau percaya kepada Yesus Kristus. Jadi ini adalah doktrin kaum remonstran gitu, ya, non-Calvinis. Oke? Jadi sangat jelas sekali di sini. Percaya penetapan Allah nggak? Percaya. Percaya pemilihan Allah nggak? Percaya begitu. Tapi pemilihan Allah dan penetapan Allah bukan yang unconditional, ya. Artinya tidak melihat kondisi kan, tidak melihat apapun pada manusianya, tapi menetapkan bahwa kalau kamu percaya Yesus, kamu akan masuk surga. Gitu. Jadi menetapkan untuk menyelamatkan mereka yang percaya pada Yesus Kristus dan bertekun dalam iman. Gitu. Yang tidak percaya ditinggalkan dalam dosa untuk dihukum. B. Yesus Kristus mati bagi semua manusia. Ini tentunya melawan unlimited atonement-nya Calvinis. Kalau yang poin A ini melawan unconditional election. Ya, melawan unconditional election. Poin B melawan limited atonement. Ya, percaya bahwa Yesus Kristus mati bagi semua manusia, menyediakan penebusan jika seseorang percaya padanya. Oke. C. Manusia ada dalam kondisi berdosa, tidak mampu dari dirinya sendiri untuk melakukan apapun yang baik, tetapi memerlukan kelahiran kembali. Dan poin C ini sebenarnya membantah serangan-serangan. Ingat, entah minggu lalu atau 2 minggu lalu, kita membahas tentang Pelagius, Agustinus lawan Pelagius. Dan kita sering bilang bahwa Calvinis sering menuduh kaum Arminian atau orang yang tidak percaya Calvinisme, kalian tuh Pelagian atau semi Pelagian. Ingat, Pelagius mengajarkan bahwa manusia bisa masuk surga dengan dirinya sendiri, dengan perbuatan baik dia masuk surga, gitu. Tapi perhatikan, kaum Remonstran yang anti Calvinis di sini bukan Pelagius, mereka tidak percaya yang Pelagius ajarkan, gitu. Bahkan kaum non Calvinis Remonstran ini yang boleh dibilang juga Arminian karena mereka pengikut Arminius. Mereka ada dalam kondisi berdosa. Manusia ada dalam kondisi berdosa, tidak mampu dari dirinya sendiri untuk melakukan kebaikan, apapun yang baik. Perhatikan. Jadi sebenarnya ya mereka tidak terlalu ada masalah dengan total depravity. Memerlukan kelahiran kembali sebenarnya sini. Ya, memerlukan kelahiran kembali. D. Manusia tidak dapat tanpa kasih karunia Allah untuk melakukan perbuatan atau tindakan baik apapun, tetapi kasih karunia Allah ini dapat ditolak. Jadi manusia perlu kasih karunia untuk bisa melakukan hal yang baik, tetapi kasih karunia ini Tuhan tawarkan pada semua orang dan bisa ditolak. Jadi ini melawan irresistible grace. Ya. Kemudian poin E, orang percaya memiliki kekuatan untuk bertekun, tapi mengenai apakah mereka dapat jatuh hilang harus ditentukan lebih jelas lagi dari kitab suci. Jadi ini juga melawan perseverance of the saints atau once saved always saved. Tapi pada zaman itu mereka belum membuat suatu keputusan yang pas bahwa
Mereka hanya bilang apakah mereka dapat jatuh hilang harus ditentukan lebih jelas lagi dari kitab suci, katanya gitu. Jadi belum membuat suatu keputusan gitu. Nah, ini adalah 5 poin remonstran. Ya, dan coba ada pertanyaan dari Evan. Pertanyaannya apa ini? Oke, Evan mengutip dari bukunya Durant. Apa nih? Calvin, much more than Spinoza, was a God-intoxicated man. Siapa Spinoza? Spinoza adalah seorang tokoh ini ya, tokoh filsuf pada zaman itu. Oke, dan saya sedikit terganggu dengan istilah God intoxicated. Tapi kalau kita sedikit melihat dari sisi positif dari kehidupan Calvin dan sedikit menutup mata akan kejahatannya, bisa kita berkata dia memang adalah orang yang mabuk tergila-gila dengan Tuhan dan kekudusannya dan tercermin dalam setiap upayanya untuk memaksakan kepatuhan akan hukum Tuhan di kota Genewa. Apakah mabuk akan Allah itu hal yang indah? Ya, kita bisa lihat, ya kalau kita melihat positifnya, Calvin sangat mengusahakan kekudusan, bisa dikatakan demikian. Ya. Ini kan istilah yang dipakai oleh Durant ya, God intoxicated. Jadi seberapa akurat itu, gitu kan? Itu bisa dipertanyakan. Jadi ya Alkitab tidak pernah pakai istilah itu. Inilah bahayanya kalau kita membuat istilah-istilah seperti ini, ya seperti ya John Piper. John Piper ini seorang gembala sidang yang populer zaman sekarang nih, masih hidup. John Piper mungkin sebagian tahu, seorang baptis bahkan, tapi seorang Calvinis ya, seorang Calvinis. Dan dia ada menciptakan istilah baru lagi. Dia menciptakan istilah Christian hedonism. Jadi dia berkata bahwa manusia itu diciptakan Tuhan untuk mencari kesenangan gitu. Jadi hedonisme. Jadi hedonisme Kristen tapi dia bilang. Gitu. Tapi itu istilah yang nggak ada dalam Alkitab gitu. Dan bahayanya luar biasa juga ya di situ. Jadi God intoxicated ini ya. Dan ya kita bilang bahwa bagaimana manusia menilai manusia lain, kita tidak bisa tahu sampai ke dalam hati memang, dan semua orang hanya lihat dari luar saja, termasuk ya kita melihat Calvin, kita melihat siapapun, kita hanya bisa melihat dari luar saja, dari tindakan-tindakan dia, dan ya kalau dibilang dia mabuk akan Allah begitu, ya mabuk akan Allah. Tapi mungkin yang lebih lebih fair, lebih balance, lebih seimbang adalah melihat bahwa Calvin sebagaimana semua manusia lainnya adalah manusia berdosa, sama seperti kita semua juga orang berdosa ya. Calvin juga punya kelemahan-kelemahan dia. Nah, apakah dia ada kelebihan-kelebihan? Ya tentu saya yakin dia ada kelebihan-kelebihan. Toh dia menjadi seorang pemimpin ya, pemimpin yang kuat begitu kan, di Jenewa. Ya segala macam perlawanan dia terhadap Katolik ya ada positifnya tentunya di situ ya. Tetapi dia juga punya kelemahan-kelemahan, dan ya teologi dia membuat dia punya konsep tentang kekuasaan, kedaulatan yang begitu keras gitu kita bilang ya. Oke, dan kita lihat di sini. Lanjut lagi ya, poin nomor 2. Jadi ingat bahwa ini kaum ini pengikutnya Arminius ya. Pengikut Arminius, mereka mengirimkan 5 poin remonstran ini untuk memprotes doktrin Calvinisme. Nah, kelompok Calvinis lalu membalasnya dengan dokumen yang disebut counter remonstrance. Jadi mengcounter protes tadi. Counter remonstrance. Jadi seperti ada demonstrasi, terus ada demonstrasi tandingan gitu, kontranya. Pada tahun yang sama, dokumen ini berisi 7 poin yang membela Calvinisme. Gerakan counter remonstrance dipimpin oleh seorang Calvinis namanya Franciscus Gomarus di sini. Kontroversi berlanjut sehingga akhirnya diputuskan untuk menggelar suatu sinode, pertemuan sinode. Ingat bahwa mereka adalah gereja Reform Belanda, jadi sistemnya sistem sinode.
untuk menyelesaikannya, sinode diputuskan digelar di kota namanya Dort. Ya. Ini di Belanda. Nama lain kota itu adalah Dordrecht. Ya, kalau itu cara bacanya. Ini mirip-mirip kayak ada Jerman-Jermannya dikit juga ya, atau ya karena orang Belanda, setahu saya dia ada bahasa Jermannya juga. Gitu. Suatu kota yang pro Calvinisme di Belanda, ya, pro Calvinisme di Belanda. Dan sidang ini dimulai tahun 1618, jadi cukup lama ya, bayangkan dari tahun 1610 kontroversi sampai 1618 akhirnya digelar sidang pertama, berakhir tahun 1619. Jadi sekitar berapa nih? Dari November ke Mei, 6 bulan, setengah tahun. Dan total ada 154 pertemuan, 154 kali sidang, sinode berkumpul. Ada 14 orang remonstran, kurang S di sini ya, 14 orang remonstran yang dipanggil. Dan pemimpin mereka namanya Simon Episcopius di sini. Jadi dalam sidang ini mereka ingin memutuskan mana doktrin yang benar, apakah doktrin remonstran yang benar, yang protes terhadap Calvinisme, ataukah Calvinisme yang benar, ya, yang dibela oleh dokumen counter remonstrans di sini. Nah, sinod ini sebenarnya sangat dikuasai oleh orang-orang yang pro Calvinis. Jadi ya, dari awalnya sinodnya sudah kebanyakan orangnya pro Calvinis. Pemimpin sinod adalah John Bogerman, seorang Calvinis yang kuat. Tamu-tamu luar negeri yang diundang juga sengaja yang pro Calvinis. Pihak remonstran sangat tidak puas dengan cara sinod digelar dan bahwa banyak perwakilan Arminian yang tidak diberikan suara. Jadi dalam sidang kan kadang-kadang diberi kesempatan bagi, silakan si A menyampaikan pandangannya, silakan si B menyampaikan pandangannya, dan ini kan tergantung siapa yang dipersilakan. Kalau yang dipersilakan lebih banyak yang Calvinis, ya tentu ya mereka akan bikin lebih banyak argumen, gitu kan? Ya. Sedangkan pihak Arminian berkata, banyak perwakilan kami tidak diberikan kesempatan, diberikan waktu untuk berbicara, untuk menyampaikan argumen dan lain sebagainya. Nah, rupanya pihak yang pro Calvinis yang menjadi pemimpin sidang tidak senang gitu. Jadi mereka dibilang, kalian terlalu banyak protes gitu. Sehingga akhirnya pihak remonstran bahkan diusir dari sinod pada sesi ke-57 tanggal 14 Januari 1619. Jadi sinodnya belum selesai, salah satu pihak diusir dari sidang sinod gitu. Jadi seolah-olah kayak di sidang pengadilan ada tertuduh misalnya ya, mereka tertuduh ini kan, kaum remonstran ini kan akan dianggap sesat begitu. Tertuduh, tapi di tengah jalan karena yang tertuduh ini banyak bela sana bela sini, bela sana bela sini, dan dia nggak mau dengar pembelanya, ya kamu nggak usah dari sini gitu. Gimana caranya? Mereka mau menentukan yang mana yang alkitabiah, apakah pihak remonstran atau counter remonstran, pihak Calvinis. Tapi salah satu partisipannya, salah satu perwakilannya malah tidak diizinkan ikut lagi begitu. Sehingga poin nomor 6, tidak heran bahwa pada akhir dari sinod ini dikeluarkan keputusan untuk mengecam pengajaran Arminius, ya, termasuk dokumen remonstran yang sudah diajukan. Lalu pengajaran Calvin disistematiskan dalam 5 poin yang disebut Canons of Dort, ya, kanon-kanon Dort. Dan yang adalah 5 poin tulip yang dikenal luas hari ini. Jadi tadi saya berkata bahwa istilah tulip dan 5 poin tulip bukan muncul di zamannya Calvin, melainkan istilah tulip dan poin-poin tulip muncul di sidang Dort ini tahun 1619. Ya, jadi berarti sudah 100 tahun setelah Calvin lah kira-kira. Tapi 5 poin tulip ini adalah pensistematisan terhadap poin-poinnya Calvin. Jadi walaupun memang tidak muncul di zaman Calvin, tapi tulip memang mewakili apa yang diajarkan oleh Calvin, ya, secara akurat. Jadi tulip bukan penyalah penyelewengan dari pengajaran Calvin. Tulip memang adalah intisari dari apa yang Calvin ajarkan, walaupun belum muncul di zaman Calvin istilah tulip itu, namun belakangan gitu. Oke, dan
Ingat bahwa gereja dengan negara waktu itu digabungkan dalam gereja Reform Belanda, bergabung dengan Belanda sendiri. Sehingga poin nomor 7 kita melihat di sini, setelah sinod berlangsung, tokoh-tokoh Arminian dilarang untuk menulis apa-apa tentang sinod tersebut. Jadi ingat bahwa mereka pertama diusir, tidak boleh ikut lagi sinod setelah sesi 57. Jadi mereka tidak punya kesempatan untuk untuk ikut mempengaruhi keputusan akhir dari sinod tersebut lah, gitu. Sehingga sinod memutuskan pengajaran Arminius ini sesat, begitu, dianggap sesat, ya, dianggap salah total, gitu. Dan ya kalau zaman sekarang, ya oke, misalnya kamu dicap sesat, ya kita tinggal tulis buku, jelaskan, oh enggak, yang benar begini. Jadi akhirnya perdebatan itu kan bisa berlangsung, ya, bisa berlangsung terus secara akademik di luar dari pengadilan, begitu kan, lewat buku-buku dan sebagainya. Tapi ternyata itu tidak diperbolehkan juga. Jadi pihak Arminian ini sepertinya mau dibungkam, begitu. Pokoknya kamu nggak boleh ngomong apa-apa, kamu tidak boleh membela diri, kamu tidak boleh menjelaskan posisi kamu, memperdebatkan, mengargumentasikannya, tidak boleh, gitu. Karena setelah sinod, tokoh-tokoh Arminian dilarang untuk menulis apa-apa tentang sinod tersebut. Bahkan para hamba Tuhan Arminian disuruh untuk menyangkali pengakuan mereka, atau mereka akan diusir, bukan saja dari pelayanan, bahkan dari Belanda. Jadi dibuang. Jadi wow, ya, sekali lagi ini adalah efek mirip-mirip dengan seperti di Jenewa pada waktu itu dan sebagainya, penggabungan gereja dengan negara. Ini adalah salah satu efek dari apa yang Calvin lakukan. Jadi ditiru oleh yang lain, gitu. Nah, sekitar 200 hamba Tuhan berhaluan Arminian akhirnya memilih untuk diasingkan. Mereka tidak mau menyangkali pengakuan iman mereka dan mereka diusir dari Belanda, gitu. Bahkan ada satu orang namanya Johan van Oldenbarnevelt, seorang politikus yang selama ini melindungi kaum Arminian, dipenggal kepalanya dengan tuduhan mengacaukan ketenangan gereja dan negara. Jadi tuduhan doktrin sekaligus pengkhianatan. Jadi ada korban jiwa juga, akhirnya ada yang mati dibunuh. Walaupun Johan van Oldenbarnevelt ini bukan seorang teolog, ya, bukan seorang hamba Tuhan, dia adalah seorang politikus, tapi politikus yang selama ini pro Arminian. Dia banyak melindungi mereka dan sebagainya, dan dia dipenggal kepalanya karena dituduh mengacaukan ketenangan, begitu. Padahal tidak ada pemberontakan, tidak ada huru-hara dan lain sebagainya pada waktu itu, ya. Nah, Hugo Grotius, ini adalah seorang teolog. Nah, Hugo Grotius dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tapi dia berhasil melarikan diri dari penjara, gitu, ya. Ya, tentu ini suatu hal yang sangat, ya, kalau hari ini kita lihat hari ini, wah, kita bilang ini kacau sekali, kok tidak ada kebebasan sama sekali, gitu. Bahkan beda doktrin saja diusir dari Belanda, bagaikan. Ya, tidak boleh punya doktrin yang berbeda, gitu. Ya, tidak dikasih opsi, oh udah saya keluar, saya bikin gereja yang lain. Tidak diberikan opsi itu. Ya. Pokoknya kalau kamu tidak sama, kamu harus keluar dari wilayah ini. Wow, repot sekali, ya. Dan dengan cara seperti itu, maka iblis sangat senang karena bukan kebenaran yang akan dicari, tapi kekuatan dan kekuasaan. Nah, tapi puji Tuhan, situasi teokrasi yang sesat ini hanya bertahan sebentar saja dan lenyap dengan kematian Pangeran Maurice pada tahun 1625. Jadi memang sistem teokrasi begini ini hanya bisa berjalan kalau memang antara kekuatan politik militernya memang sepakat dengan bagian gerejanya, begitu. Ya, tapi ketika si Pangeran Maurice ini meninggal, karena Pangeran Maurice ya pro Calvinis dan keras, ya, dia digantikan oleh Frederick Henry. Nah, Frederick Henry sebagai pemimpin dia cukup toleran, artinya kamu tidak perlu sama persis, ya, cukup toleran, membiarkan ada kebebasan, lalu mengundang, ya, orang-orang yang sudah diasingkan ini untuk kembali lagi ke Belanda di situ. Oke, ada masalah dengan ini, dengan koneksi? Apakah ada masalah? Ada yang bilang freeze, ya. Apakah audio dan videonya berjalan dengan baik atau tidak?
Oke, di saya sih baik-baik saja ya. Oke, berarti di Evan yang ini ya. Ya, mungkin internet kamu Evan. Oke, dan um, kontroversi Calvinisme di Inggris akhirnya membuahkan yang disebut sebagai Westminster Confession of Faith, pengakuan iman Westminster yang dibuat oleh Westminster Assembly tahun 1643 sampai 1649. Jadi akhirnya di Inggris juga, ya itu kan di Belanda ya, dan walaupun itu di Belanda, tapi mereka banyak mengundang orang-orang Protestan dari negara-negara lain untuk ikut, ya kasih saran dan lain sebagainya. Tapi yang diundang yang pro Calvinis, dan gereja Inggris akhirnya menjadi sangat pro Calvinis juga, menjadi sangat pro Calvinis. Dan ini ada banyak penyebab ya, antara lain karena mereka pernah mengungsi ke Jenewa juga. Kalau nggak salah minggu lalu kita ada bahas sedikit. Minggu lalu kita bahas sedikit bahwa ingat bahwa Henry ke-8 ya, dia kan punya beberapa anak di situ. Akhirnya setelah dia mati, putranya naik tahta, akhirnya dia dapat seorang putra, tapi putranya naik tahta tidak lama dan digantikan oleh putrinya yang Katolik, itu putrinya dari istri pertamanya Catherine, itu putrinya Mary ya, dan Mary kan ini Katolik ya, dari mamanya Katolik, dan akhirnya Mary mengembalikan ya, gereja Inggris ke Katolik, dan dia menganiaya orang Protestan habis-habisan waktu itu, sehingga pemerintahan dia disebut Bloody Mary ya, Mary yang berdarah. Dan banyak orang Protestan lari ke Eropa, dan banyak yang lari ke Jenewa. Banyak yang lari ke Jenewa, tentunya mereka terpengaruh oleh Calvinisme di sana. Dan akhirnya setelah di Inggris stabil, lalu Mary-nya digantikan oleh Elizabeth, ya, Elizabeth pertama, Ratu Elizabeth pertama. Dan akhirnya mereka balik lagi, dan Elizabeth seorang Protestan, jadi mereka balik lagi Protestan. Akhirnya gereja Anglikan ini, terutama di awal-awal ya, sangat Calvinis gitu. Akhirnya mereka membuat pengakuan iman Calvinis di sini, pengakuan iman Westminster Confession of Faith. Dan pengakuan ini menjadi pengakuan yang terkenal sekaligus sangat Calvinistik. Westminster Assembly adalah kumpulan tokoh-tokoh teologis yang dipanggil oleh Parlemen Inggris untuk mendiskusikan masa-masa teologis sehingga dapat memberikan rekomendasi kepada parlemen. Jadi kita melihat ya masih ada hubungan antara gereja dengan negara di sini. Oke, dan Westminster Confession of Faith sendiri juga ada. Saya sudah tayangkan belum? Sebentar ya. Saya akan masukkan di coba saya masukkan di ini, di resource. Ya. Oke. Dan kalau Anda ingin tahu Calvinis percaya apa, salah satu yang bisa dipakai adalah Westminster Confession of Faith, salah satu yang bisa dipakai kan. Karena pengakuan iman ini pengakuan iman yang sangat Calvinistik. Nah, ada banyak hal dalam Westminster Confession of Faith yang oke-oke saja, bagus ya. Dan saya sudah masukkan itu Anda bisa download di resource Anda, dan saya akan tayangkan sebentar saja di sini. Rupanya panjang juga, 92 halaman. 92 halaman. Oke. Dan ini online juga ada ya pasti. Saya pernah baca online, ada terjemahan Indonesianya. Ya, tapi karena ini dibuatnya oleh orang Inggris, di Inggris ya, aslinya memang bahasa Inggris di sini. Ya, Westminster Confession of Faith. Ya, tentang Alkitab, oke, nggak masalah ini ya. Tentang Alkitab itu bagus.
Atau daripada dilihat di sini, ya oke lah, tapi nggak apa-apa. Dan ini panjang sekali ya. Bentar. Ya, ini panjang sekali. Dan dia mulai di ini, di halaman 9-nya, pasal 3 nih, of God's eternal decree, katanya sini ya, mengenai keputusan kekal Allah di sini, penetapan Allah kekal. Nah, ini mulai terlihat ini ya, Calvinismenya di sini. Oke, kita tidak akan bahas ini hari ini, tapi nanti kita akan memakai ini juga, pengakuan iman ini, untuk memperlihatkan apa yang dipercaya oleh Calvinis mengenai berbagai hal. Tapi kita akan stop sampai di sini hari ini, dan saya akan kasih ruang bagi yang ingin bertanya sebelum waktu kita habis. Dan minggu depan kita siap-siap untuk kuis, ya kuis. Jadi bagi yang mahasiswa yang ada di GITS, kita kuisnya hari Kamis, ya bagi yang di GITS, Kamis pagi. Sedangkan untuk yang online, yang di luar kota, kita akan kuisnya Senin malam ya. Pokoknya nanti saya akan kasih tahu lagi. Dan cara kuisnya nanti saya akan, sebenarnya di sistem kita ada cara kuisnya sih. Cuman karena saya belum pernah bikin kuis lewat Moodle ini, tapi nanti kita akan coba ya, karena untuk segala sesuatu harus pernah kita coba gitu. Dan nanti ada cara kuis. Jadi bagi yang ikut online dari yang luar kota, jadi selain yang di mahasiswa GITS, kalau bisa Anda usahakan minggu depan tidak terlambat karena kita akan ada kuis. Oke, tentu kalau Anda bukan ikut untuk SKS, ya, sebenarnya Anda tidak perlu ikut kuis ini, ya, karena kuis ini untuk yang ambil kredit sebenarnya. Tapi ya kalau Anda ingin mengetes diri Anda saja nggak masalah, gitu ya. Jadi Anda tidak perlu. Tapi kalau Anda mengambil kredit, jadi untuk undergraduate atau graduate, maka Anda perlu ikut kuis ini. Kamis yang datang ini, Cio. Ya. Ya. Oke, baik. Jadi ya itu ya, baik. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lain lagi, apakah masih ada? Kalau tidak ada, kita akan tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan pada kami, kalau Kau pimpin supaya kami dapat memahami dengan lebih baik lagi berbagai konsep yang ada dalam firman-Mu mengenai keselamatan, mengenai kedaulatan-Mu, mengenai kehendak bebas yang Kau berikan pada kami. Kau yang pimpin Tuhan. Dan kami berdoa nama Yesus Kristus. Amin. Oke, Evan ada pertanyaan, tapi ya masuknya agak terlambat ya. Apa nih? Canon of Door Part 1. Barang siapa yang mengeluh akan hal ini, mereka menjawab dengan Matius 20 ayat 15, Roma 9 ayat 30. Ya, nanti akan kita bahas lah ya, kalau kita sudah masuk ke Roma 9 nanti akan ada pembahasannya sendiri. Roma 9 ayat 30 justru adalah ayat yang sangat tidak mendukung Calvinisme. Oke, jadi nanti akan kita bahas. Baik, kalau gitu sampai di sini ya, selamat malam dan Maranatha ya.